Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut, teman-teman. Apa kabar semua ya? Ya karena karena YouTube gue kena dismount ya, jadinya belum ada iklan lagi ya 2 bulan ke depan ya. Jadi ya mohon maaf. Kemarin gue sempat upload video-video yang ulang ya, pengulangan, jadi gue dismount ya. Nanti gue ajukan lagi monetisasinya sehingga mulai muncul iklannya lagi. Kalau sekarang belum ada iklannya lagi ya. Untuk sampai 2 bulan ke depan. Nah teman-teman, mohon di subscribe ya, subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya ya, karena gue juga lagi banyak masalah ya, pribadi, keuangan ya kan, kena tipu ya gitulah, pokoknya lah banyak lah ya, sehingga gue juga ya secara ini kurang begitu bagus kondisinya. Jadi mohon yang sudah komen, sudah like, sudah gue balas komennya, mohon di subscribe, pantengin video-video gue yang lain, banyak banget video gue, sampai 1000-an lebih itu ya. Jadi nggak habis-habis loh, mengenai apa aja ada ya. Dan insya Allah semua pertanyaan gue jawab ya, kalaupun nggak gue jawab biasanya kelewat karena mungkin sistemnya nggak kebaca, ada error seperti apa ya. Jadi cuman di YouTube Om Ardi ya yang semua berdasarkan realita ya. Jadi bukan cuman angan-angan yang bahas peraturan yang nggak jelas ya, yang angan-angan semua kan. Kalau gue realita semua, jadi gampang dicerna lah video-video gue. Nah, langsung aja ya, di video ini gue mau bahas sedikit mengenai lamanya survei. Ini kayaknya gue nggak pernah bahas ya. Jadi ada komen yang, ntar lu, mau bersin. Jadi ada komen yang menurut gue bagus sih, karena gue nggak pernah bahas. Jadi dia komen seperti ini, Om, saya di survei kurang dari 5 menit, itu di ACC nggak sih Om? Ya. Jadi surveinya cepat. Om pernah, lalu waktu di bank pernah survei cepat nggak sih? Pernah ya teman-teman ya. Ada yang 5 menit, 10 menit, ada yang setengah jam, bahkan yang sejam ya. Apa sih memengaruhi cepat atau enggaknya survei ya teman-teman ya? Trust. Yang mempengaruhi adalah trust, kepercayaan. Seberapa besar percayanya bank terhadap teman-teman semua yang mengajukan kredit, yang kur atau apa. Kita bicaranya dibatasin mikro ya, mikro kecil ya, tidak sampai komersil apalagi korporasi ya. Kita yang kecil-kecil aja ya. Seberapa besar trustnya? Tergantung apa sih seberapa besar trustnya, kepercayaannya. Tergantung seberapa besar. Pertama, maksimum kreditnya besar atau kecil ya. Semakin kreditnya besar, semakin lama surveinya. Itu udah naluri ya. Karena apa? Karena teman-teman kalau ngajuin kredit besar, orang bank pasti akan lebih hati-hati. Trustnya akan berkurang karena teman-teman ngajuin misalkan CM. Makanya ngajuin CM sama 10 juta pasti beda surveinya kan. Kalau yang ngajuin CM pasti datanya juga ini minta beda ya kan. Maksimal kredit mempengaruhi berapa lama teman-teman di survei ya. Semakin kreditnya besar, semakin lama itu surveinya ya kan. Semakin banyak yang ditanya, semakin banyak yang diverifikasi ya, semakin banyak yang dicocokin datanya. Ya wajar. Secara naluri seperti itu. Maksimal. Yang kedua adalah jenis usahanya. Teman-teman berusaha di bidang-bidang yang riskan nggak bagi bank? Kok riskan sih Om? Ya banyak bang, apa hal-hal riskan. Misalkan nih sektor pertanian, perkebunan, peternakan itu riskan ya kan. Konstruksi itu riskan juga ya kan. Seberapa besar? Bukan seberapa besar. Seberapa jenis kreditnya? Seberapa apa usahanya mempengaruhi pengembalian kredit teman-teman nanti ya. Semakin riskan, semakin red flag usahanya ya kan, semakin lama surveinya. Kalau kayak usaha dagang-dagang doang cepet ya teman-teman ya, usahanya dagang atau usaha kos-kosan yang teman-teman misalkan punya kos-kosan, nih jelas kos-kosannya dibuktikan dengan sertifikatnya, cepat juga prosesnya. Tapi kalau saya usaha kontraktor, ngerjain proyek ini, wah itu lama itu prosesnya, verifikasinya juga lama, surveinya juga lama. Surveinya nggak cuman tempat usaha, surveinya nggak cuma jaminan, surveinya juga ke proyeknya lama ya. Semakin riskan ininya apa, bidang usahanya semakin lama teman-teman di survei ya. Terus selain itu apalagi Om, tempat tinggal teman-teman ya. Semakin teman-teman itu berada di lingkungan yang kurang bagus secara kredit, misalkan nih di tempat teman-teman banyak kredit bermasalah, semakin lama prosesnya, surveinya juga semakin lama. Jadi cepat atau enggaknya survei itu sebenarnya dipengaruhi oleh yang gue bilang tadi, maksimalnya, jenis usahanya ya kan, seperti itu.
daerah tempat tinggal teman-teman seperti apa, lingkungan teman-teman seperti apa. Terus ada juga ada yang nanya, Om, sebenarnya Slack itu antara anak sama orang tua nyambung nggak sih kalau proses kredit? Enggak ya teman-teman ya, anak sama orang tua enggak. Sebenarnya gue udah bahas berkali-kali sih, enggak ada ya misalkan bapaknya macet anaknya jadi ikut-ikutan dipermasalahkan, enggak. Tapi seperti gue bilang, kalau di daerah, kenapa di daerah? Karena di daerah itu informasi cepat teman-teman ya. Beda sebenarnya kan Jabodetabek ya, orang nggak kenal teman-teman juga nggak masalah, tapi kalau di kampung, di mana gitu kan, oh anaknya pak ini, oh, si bapaknya kan dulu kan macet, itu terkenal terkenal semua tahu gitu. Oh anak pak ini, oh bapaknya si ini, bapaknya dulu macet kredit, itu kan terkenal ya. Seperti itu ngaruh, secara peraturan tidak ngaruh, tapi secara intuisi ya, secara eh, apa ya, keberanian petugas banknya mengecek teman-teman, kalau misalkan keluarga teman-teman bermasalah, mereka agak ragu di situ. Tapi itu sebenarnya bukan aturan, tapi lebih ke adjustment, lebih ke pertimbangan ya, pertimbangan masing-masing petugas kreditnya. Jadi kalau bapaknya bermasalah, anaknya gitu bermasalah, ya tidak masalah maksudnya. Pokoknya masing-masing aja kredit, nah ya, bapak anak nggak ngaruh. Tapi baik lagi petugas kreditnya ya, kalau memang berani ngasih ke anak yang misalnya bapaknya macet, anaknya teman-teman kasih, kalau berani nggak masalah. Toh usahanya beda, oh jaminannya beda, ya kan seperti itu ya. Jadi ya tergantung lah ya, jadi seperti itu. Jadi baik lagi ke lamanya survei seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan dipikir kalau survei lama bakal disetujuin atau survei cepat pasti ditolak, nggak juga ya teman-teman ya. Semua masing-masing kondisi teman-teman, balik lagi ke kondisi teman-teman. Kondisi apa? Kondisi maksimal kreditnya, kondisi lingkungan teman-teman seperti apa, dan kondisi juga ujian susah teman-teman seperti apa ya. Itu sama mempengaruhi lama atau tidaknya survei teman-teman ya. Paling itu ya teman-teman yang bisa gue kasih ya. Tolong subscribe, tolong komen, tolong like sebanyak-banyaknya. Gue lagi butuh support teman-teman ya. Karena apalagi gue dispon lagi kan gara-gara gue ngupload video berulang ya. Jadi gue makin malas ngupload video, tapi ya udahlah ya. Karena udah banyak yang nanya juga di komen yang gue jawab seperti itu ya. Jadi bikin biar gue semangat lagi. Tambah kondisi gue juga lagi kurang bagus, habis ditipu orang ya kan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.